Oke, Pak John. Ya. Pak John sebagai praktisi hukum, Pak John sudah melihat perkara atau perjalanannya donasi Agus yang merasa uang itu milik dia. Dan akhirnya kemarin salah satu sama lain mengadakan rapat atau musyawarah tapi tidak ada titik terang atau deadlock. Gimana Pak John? Ya, kita melihatnya sangat disayangkan lah ya. Padahal kan seperti selalu kita bilang kan ini kan itu sama-sama baik ya. Karena Mbak Nopi juga dengan yayasannya niatnya baik. Keuntungannya itu juga untuk Agus juga. Nah, ada mediasi yang kayak gini kan harusnya ya masing-masing PH itu harusnya mendukung, bukan harus jangan kalau nama mediasi itu kan jangan kita cari pertentangannya, haruslah dicari ya yang bisa menyelesaikan yang jelas di sini nawetunya sama-sama baik, itu aja. Tapi kan kemarin ini disayangkan juga nih ya kan pertanyaan dari kuasa hukumnya Nopi ini, karena yang kan yang berwenang ini kan yang mengasih amandat itu adalah PH sama orang utama yaitu Agus yang mau diobati. Tapi saya tidak datang Pak John sebagai praktisi hukum melihat ini gimana ya? Ini kan permasalahannya donasi milik Agus didampingi PH, tapi dua orang itu tidak datang Pak John. Yang nggak datang siapa? Agus sama para. Ya inilah yang gue tengok kan yang harus dipahami oleh Agus ya dengan PH-nya bahwa ini kan sebenarnya kan ya niat baik nih untuk menyelesaikan. Ini kan bukan untuk pertarungan hukum sebenarnya, ya kan? Karena kan itu pun sebenarnya kan memang ya dalam aturan mediasi, dalam undang-undang juga baik di perkara pidana dan perdata juga mediasi ini kan sangat penting untuk mencari win-win solution yang bisa menyelesaikan masalah ini yang tidak perlu karena hukum. Nah, jadi harusnya aktif lah ya dua-duanya gitu loh. Jadi kalau dibilang dana ini sebenarnya miliknya Agus ya kan sebenarnya kan ya kan ini kan dana donasi, beda loh. Bukan harta pencariannya. Kalau dana donasi kan berarti ada dong orang yang namanya memberikan sumbangan sukarela untuk seseorang dengan judulnya apa gitu loh. Nah apabila sebenarnya kalau nggak salah kan ada juga di Permen SOS ya 2021 itu kan ada aturannya. Memang yang ibaratnya pengumpul donasi ini kan harus bertanggung jawab juga. Nah untuk itu kan ya haruslah ya masing-masing itu ya mari aja duduk bersama. Untuk apa perkara diperpanjang, tidak ada untungnya. Karena apa? Nggak habis waktu, menguras pikiran. Nah mari aja duduk bersama, ya cari penyelesaian yang baik. Apalagi kan ini kan uang yang udah ada gitu loh. Ini kan kenapa kok uang udah ada kita harus ribut? Padahal kan waktu ngumpulkannya kan nggak ada yang ribut kan. Nah, kita minta juga lah para praktisi ya, praktisi hukum yang mendampingi untuk menempatkan lagi posisinya sebagai seorang praktisi yang sesuai dengan sumpahnya untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik secara musyawarah antara kedua pihak. Tapi kan kemarin ya tadi sendiri Denny Sumargo juga menjabarkan akan ada polling juga ya untuk bisa donasi itu memilih untuk dibalikan atau di proses pengobatannya langsung atau berjalan. Nah Pak John itu terus pendapat gimana nih? Setuju nggak? Karena ini masih deadlock. Ya kalau memang tidak ada jalan ya sebenarnya itu boleh-boleh aja. Karena apa? Karena itu mungkin ya namanya pemilik uang tentu kan sekarang karena ada persoalan ini masalah donasi ini menjadi bermasalah, ya wajar aja yang mengumpulkan donasi itu untuk berkoordinasi dengan para donatur, ya kan, apa kemauan donatur lah dalam masalah ini. Nah bisa itu dibawa juga kalau saya dengar infonya ya nanti hasil pollingnya akan diserahkan ke pengadilan.
Nah, katanya begitu ya. Nah, bisa juga penyelesaian ini melalui Permensos, Peraturan Menteri Sosial tahun 2021. Nah, jadi ya apabila memang tidak apa, ya nanti kan itu kan lembaga itulah yang menentukan apakah nanti uang ini ya hasil poolingnya memang harus diserahkan kembali ke donatur atau dialihkan ke pihak lain, ya itu nanti tunggu aja keputusan pengadilan atau mungkin lembaga yang berwenang dalam hal ini Permensos, Peraturan Menteri Sosial tahun 2021. Pak John kan tadi sudah bilang dibalikan lagi ke Mensos atau pengadilan, kata kuncinya kan deadlock, belum ada titik terang. Tapi disayangkan ya kan, antara PH1 dengan perkara isunya ini saling melapor. Ini tadi juga inisial DS juga melaporkan inisial N dengan perkara pengancaman. Pak John disayangkan nggak Pak John? Ya inilah menurut saya ya, mohon maaf ya, saya tengok ada indikasi persoalan ini jadi aneh-aneh menurut saya. Karena apa? Persoalan kecil malah dibesar-besarkan, ya seperti menguras pikiran masyarakat jadinya masalah ini gitu loh. Jadi ya harusnya para penegak hukum ya contohnya para PH ini kan penegak hukum, ya duduk bersama lah, kembalikan lagi niat itu gitu loh, niat dalam donasi itu. Jadi jangan sampai persoalan ini melebar kemana-mana, nggak ada gunanya. Saya kan udah pengalaman juga ya di ranah hukum ini 25 tahun juga ya. Persoalan ini kalau begini-begini ya kan saling lapor, inilah kadang-kadang yang menjadi polemik yang harusnya masalah kecil ini diperbesar gitu. Tapi kan sebagai warga negara Pak John, PH dari Densus sendiri juga punya hak. Karena dia juga dilaporkan, dia juga balik melaporkan dengan ancaman-ancaman. Nah Pak John sendiri sebagai praktisi itu punya, dan tapi tanggapannya sudah benar juga nggak? Karena kan ini negara hukum, punya hak untuk saling melapor dalam tanda kutip pencemaran nama baik, ancaman itu, gimana Pak John? Ya kalau melapor itu kan memang sesuai KUHP kan haknya masing-masing. Kemudian di Perkap Kapolri juga diatur itu. Jadi ya nggak masalah, cuma kan untuk apa gitu loh. Masalah yang ini sebenarnya kan akhir kan masalah pokoknya masalah donasi ini kan melebarnya kemana-mana. Jadi akhirnya kan ya menurut saya kasihan juga ya penyidik juga yang kadang-kadang kasus yang banyak, kasus-kasus yang menyangkut kejahatan benar, malah dengan adanya kan terkuras juga pikiran penyidik untuk menyelesaikan ini. Apalagi semua ini kan main medsos. Jadi kan ya perkara ini ya kalau penyidik kan membingungkan juga. Ya perkara ini bisa, kenapa sih kok orang-orang hukum kalau terjadi permasalahan kok malah jadi makin rumit, malah lebih mudah orang yang nggak mengerti hukum perkaranya bisa cepat selesai. Tapi kan juga kata bijak seorang Yeni Sulistiono dan masyarakat juga sangat tersandung dengan kata-kata dia, ya kan, dengan perkara kasus donasi yang awalnya positif dan nasional isu ini juga tidak baik untuk masyarakat mengedukasi dengan permasalahan itu. Gimana Pak John? Ya benar lah, sekarang kan gini, masyarakat itu kan menyumbang ya, donasi itu kan untuk kebaikan Agus, ya. Nah kemudian kan juga, nah ternyata kan kebaikan itu ya seperti yang banyak diungkapkan ada penyalahgunaan. Nah sekarang penyalahgunaan dikoreksi, akhirnya yang koreksi malah dilaporkan. Nah padahal kan harus kan koreksi itu kan jadi masukan harusnya kan bagi pihaknya Agus, bukan menjadi ini dibawa ke masalah hukum. Padahal ini kan koreksi dari yang bertanggung jawab terhadap donatur itu. Nah menurut kami ya juga dipahamilah Permen SOS itu yang tahun 2001 itu, bagaimana peranannya seorang yang mengumpulkan dana,
kemudian yang menerima dana itu kan ada di itu. Nah, kadang-kadang masalah ini sebenarnya udah perlu juga, ya menurut saya ya coba juga dilibatkan ya yang berwenang yang mengatur ini, ya Menteri Sosialnya. Untuk kata-kata bijak seseorang yang merasa tahu hukum dalam tanda kutip Pak John sendiri, apa sih mandat atau keinginan seorang Pak John sendiri dengan perkara ini? Karena juga Agus bersikukuh bahwa dia tidak terima namanya dicemarkan, tapi Novi sendiri juga sebagai yayasan tanggung jawabnya berat ke masyarakat. Kata-kata bijak untuk Pak John sendiri apa? Ya kata-kata saya kan ya kembali ke niat masing-masing lah. Niatnya awal untuk kebaikan, ya selesai aja kebaikan. Karena masyarakat akan tahu nanti itu apakah itu ada penghinaan apa tidak. Ya kan sebenarnya kan masyarakat udah tahu lah apa yang terjadi kisruh ini. Ya siapa-siapa yang indikasi yang bermain, ya itu kan pasti masyarakat tahu lah. Tapi kan sekarang untuk apalah itu diperbesar, gue bilang. Persoalan kecil jangan diperbesar, selesaikan aja. Apalagi kan ini kan duit sumbangan orang, bukan duitnya hasil keringat. Ngapain kita harus gontok-gontokan gitu loh. Kalau kata statement dari PH-nya Agus sendiri, balikan selesai, benar nggak Pak John? Iya, kalau itu ya sebenarnya udah aku bilang. Kalau masalah balikkan duit itu kan menurut saya ya mudah lah ya. Tapi kan sekarang ini kan wajar aja sekarang yang sebagai pengumpul donasi itu sesuai dengan aturan juga kan harus dia kan nanti akan diminta pertanggungjawabkan oleh donatur kan, pemakaian uang itu. Apalagi apabila dia udah mengetahui ada terjadi indikasi penyelewengan, ya dia turun tangan untuk menyelesaikan itu, ya kan hak dia juga kan. Jadi itu menurut saya, ya kalau uang kembali aja ke Agus, ya kalau memang penggunaannya benar ya itu benar lah. Tapi kalau penggunaannya nggak benar, terus nanti siapa yang tanggung jawab? Siapa yang tanggung jawab? Tapi kan kata momen awal lanjut dikit nih kan perkara ini, dia tidak terima dari pihaknya sendiri bahwa dugaan akan dilaporkan Desos dengan perkara ini yang menduga duit itu dipakai. Itu salah nggak sih itu kata dilaporkan Desos ke Desos itu? Siapa yang mau dilaporkan? Kan awalnya perkara ini kan masuk tidak kesenangan seorang PH atau Agus sendiri akan diancam dilaporkan Desos dengan perkara uang. Mensos? Iya. Ya silakan aja dilaporkan. Karena apa ya? Ya harusnya memang disitulah problemnya. Harusnya kan memang kalau memang soal ini kan bukan soal polisi. Nah, kok enggak ada aturannya Permensos tahun 2021. Ya kalau memang terjadi perselisihan antara donasi dengan dengan penerima donasi, ya kan bisa dibawa ke Mensos. Memang itu udah benar, bukan ke polisi. Nanti kan Mensos sebagai lembaga yang departemen yang ditunjuk oleh negara, ya pasti kan akan menyelesaikan dan sesuai dengan aturan. Jadi analisa Pak John sebagai prajurit, kalau indikasi itu hanya bilang dilaporkan ke Mensos itu bukan karena hukum ya Pak John ya, beda ke polisi Pak John ya? Iya beda, karena kan Mensos itu kan nanti sifatnya kan memediasikan, menunjukkan aturan yang dipakai dalam mengumpulkan donasi. Sama dengan ya dulu kan di bawah Menteri Sosial kan orang lotre, ya kan SDSB, ya kan itu kan dana yang dikumpulkan juga. Nah nanti kan ya apabila memang Agus mungkin nanti tidak sesuai dengan aturan, ya pasti kan ada apanya. Tapi kan ini bukan perbuatan pidana kan, ini kan perbuatan administrasi yang harus diselesaikan. Itu beda, karena ya Mensos kan peraturan menteri kan yang mengatur itu. Peraturan menteri kan bukan ada sanksi pidana. Tapi alasan dugaan PH dari Agus sendiri karena kan Agus itu orang alam dan yang ngerti dengan ancaman itu, dan akhirnya
duit itu masuk ke yayasan. Gimana situasi mereka Pak Jon? Gimana? Ya kan Agus kan alasannya katanya nggak ngerti karena dia kan orang kampung yang nggak ngerti, dilaporkan dugaan ancaman ke media sosial dan akhirnya dia menyerahkan duit. Itu kata-kata yang tepat nggak sih Pak Jon? Ya kalau Agus nggak ngerti ya berarti yang mendampingkan ngerti dong. Awalnya sebelum ada pengacara itu, sebelum ada pengacaranya Agus kan awalnya kan duit itu disuruh balikin. Kalau nggak mau balikin nanti saya laporkan ke Demsos atau ke Mensos. Ya kan? Tapi itu yang membuat perkara ini masuk ke laporan. Gimana Pak Jon? Iya sebenarnya kan begini, kalau ada mungkin yang ngomong itu dari yayasan gitu. Iya. Karena ada penyalahgunaan kan. Ya indikasi penyalahgunaan dilakukan Agus. Ya kalau ya dari pihak yayasan bicara itu ya benar aja. Karena apa? Karena itu aturannya. Karena kan memang ini bukan urusan polisi. Tapi tanggapan seorang PH-nya sendiri itu kan orang alat dan takut gitu gimana Pak Jon? Ya enggak juga lah sebenarnya kan. Apalagi kalau dibawa ke Mensos dulu udah selesai, sampai sekarang nggak ada urusan polisinya. Saksikan terus Rasis Infotainment. Dan untuk mendapatkan berita terupdate, like, komen, share. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Tetap di Rasis, rumor artis dan selebritis. Bukan gosip, tapi fakta. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus Rasis, rumor artis dan selebritis. Bukan gosip, Tapi fakta.